Hari ini adalah hari kelima kami melakukan pembekalan pendamping guru penggerak. Salah satu materi di pembekalan kali ini adalah belajar menggunakan model 5D inquiry apresiatif untuk menentukan praktik baik pendidikan yang akan diinisiasi di komunitas atau daerah masing-masing. Ini adalah sebuah video presentasi saya mengenai inisiatif transformasi pendidikan di daerah saya menggunakan model inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Model inquiry apresiatif ini digunakan untuk menentukan praktik baik pendidikan yang akan diinisiasi di sekolah atau komunitas di sekitar kita. Nah, seperti ini model Bagja inquiry apresiatif. Jadi, B-nya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, dibuat pertanyaan, apa fokus utama dari proses inquiry yang akan kita lakukan? Apa tujuan dari inisiatif yang akan dijalankan dan mengapa ingin melakukan itu? Nah, pertanyaan ini biasanya bersifat positif ya. Kemudian diambil pelajaran juga. Apa hal positif pada diri Anda atau anggota tim Anda yang mengarah pada tujuan dari inisiatif yang dilakukan? Apa saja daya dukung yang tersedia? Apa yang sudah berjalan dengan baik? Siapa saja yang terlibat dalam kontribusi menghasilkan hal positif pada komunitas? Kemudian pada gali mimpi, apa yang menjadi impian Anda atau tim yang Anda pimpin? Apa saja kemungkinan-kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan? Kemudian dijabarkan rencana, apa langkah-langkah ini secara beruntun yang perlu dilakukan? Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas dapat berkontribusi membantu mewujudkan perubahan? Kapan dan di mana aksi atau upaya transformasi itu dilakukan? Kemudian diatur eksekusi. Siapa yang akan melakukan apa, bagaimana dan kapan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana? Oke, ini dia Bagja hasil inisiasi yang akan saya gagas untuk transformasi pendidikan di daerah saya. Ini contohnya ya. Bagaimana caranya agar program pendidikan individu bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri dan swasta di Provinsi Lampung. Nah, mengapa saya ingin menggagas ini? Karena sekolah-sekolah negeri dan swasta di Lampung ini belum menerapkan program pendidikan yang sedapat mungkin memenuhi kebutuhan individual setiap siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Program Individual Education Program atau program pendidikan individu ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa sehingga memungkinkan siswa belajar secara optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, kenapa sih saya mengambil inisiasi ini? Karena setiap anak itu memiliki potensi yang beragam. Namun, kurikulum reguler tidak secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kehidupan siswa yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus hanya dimasukkan ke sekolah reguler, tapi tidak menerima layanan sebagaimana yang seharusnya diterima anak itu sendiri. Nah, serta berangkat dari prinsip merdeka belajar juga bahwa semua anak itu punya kesempatan yang sama untuk menikmati merdeka belajar dan memaksimalkan potensinya. Bagaimana rencananya? Nah, diambil pelajaran.
Ini ada aturan yang sudah mendukung dari pemerintah. Banyaknya jumlah siswa dalam rombongan belajar, meskipun ini diambil pelajaran, meskipun dia bentuknya kondisi di lapangan itu negatif, tapi kita harus menggambarkannya dengan cara yang positif ya. Jadi kalau kalimatnya kondisinya negatif, kita buat kalimatnya menjadi positif. Kemudian berikutnya, kondisi yang perlu diciptakan untuk mendukung siswa untuk menerima perbedaan. Berikutnya, sudah ada guru yang peduli pada anak inklusi, sudah ada orang tua yang merasa bahwa inklusi adalah proses belajar yang baik untuk anak. Sudah ada program pelatihan dari pemerintah bagi guru pendamping khusus. Kemudian digali mimpi, ini harapannya ya. Anak inklusi mendapatkan hak belajar yang sama seperti anak lain. Anak-anak belajar dari teman lainnya dan saling belajar. Sekolah menjadi tempat bersemayamnya benih kebudayaan. Kemudian orang tua ingin anaknya mendapatkan penerimaan di sekolah bersama anak-anak lainnya. Digali mimpi ini, harapan atau impiannya harus mencakup hal yang luas atau melibatkan banyak orang. Kemudian dijabarkan rencana. Yang pertama, membuat komunitas sekolah yang berkomitmen menjalankan program inklusi, membentuk tim proyek untuk menjalankan rencana pembuatan komunitas, membuat komunitas guru yang berkomitmen untuk menjalankan program inklusi, membuat komunitas orang tua atau masyarakat yang peduli dengan anak inklusi, membuat pelatihan untuk merancang program pendidikan individu atau individual education program, kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan bidang pendidikan inklusi. Nah, setelah jabarkan rencana, kemudian masuk ke atur eksekusi. Program inklusi mulai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 oleh tim BOR 3. Menentukan sekolah piloting yang telah menetapkan pendidikan inklusi. Kemudian pembagian tugasnya, Bu Sita membuat komunitas sekolah yang berkomitmen menjalankan program inklusi. Bu Hatma membentuk tim proyek untuk menjalankan rencana pembuatan komunitas. Bu Fitri dan Bu Yulia membuat komunitas guru yang berkomitmen untuk menjalankan program inklusi. Bu Yanti dan Bu Sita membuat pelatihan untuk merancang program pendidikan individu. Bu Hatma melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan bidang pendidikan inklusi. Nah, jadi ini rencana praktik baik yang akan saya inisiasi bagi transformasi pendidikan di Provinsi Lampung. Ini saya gagas bersama tim BOR 3 dari kelompok E Angkatan 3 calon pendamping guru penggerak. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.